Konnichiwa minasan, ketemu lagi dengan Semangat Nihongo. Sekarang saya akan membahas Bunpo, tata bahasa level N5. Kali ini saya akan membahas mengenai kata tunjuk benda. Kata tunjuk benda yang pertama adalah kore, artinya ini. Kono juga sama ya, artinya ini. Kore dan kono ini digunakan untuk menunjuk benda yang dipegang si pembicara. Misalnya, saya sedang memegang sepatu, jadi saya menunjuk sepatu dengan menggunakan kore atau kono. Selanjutnya, sore itu, sono itu. Tapi ini jaraknya tidak terlalu jauh ya, mungkin sekitar 5 meter atau kurang dari 5 meter lah ya, pokoknya dekat dengan si pembicara. Misalnya di sebelah saya ada meja, di atas meja itu ada sepatu. Jadi saya menunjuk ke sepatu itu dengan menggunakan kata tunjuk sore atau sono. Selanjutnya are, artinya itu, dan ano, artinya itu. Tapi ini jaraknya jauh sekali ya, lebih jauh daripada sore dan sono. Misalnya, di depan saya tuh ada rak buku, tapi jaraknya mungkin sekitar 10 meter. Di atas rak buku itu ada sepatu. Jadi saya menunjuk ke sepatu itu dengan menggunakan kata ano dan are. Terakhir ada kata tanyanya, yaitu dore, yang mana untuk menanyakan mengenai kore, sore, dan are. Dan juga ada kata tanya dono untuk menanyakan kono, sono, dan ano. Kesimpulannya, kita bisa menggunakan kata tunjuk kore, sore, are, dan kono, sono, ano tergantung dari jarak si pembicara dengan benda yang ditunjuk. Jadi kore dan kono itu bendanya dipegang dengan si pembicara, artinya ini. Sore dan sono itu bendanya dekat dengan si pembicara tapi tidak dipegang ya. Dan yang terakhir are dan ano itu bendanya jauh dari si pembicara ya, lebih jauh daripada sore dan sono, artinya itu jauh. Selanjutnya saya akan membahas mengenai partikel no yang digunakan dalam pola kalimat ini. Jadi kita menggunakan 3 fungsi partikel no. Yang pertama, partikel no menghubungkan kata benda dengan kata benda. Contohnya, Nihongo no hon, buku bahasa Jepang. Jadi partikel no ini tidak ada artinya ya, hanya menghubungkan kata Nihongo dan hon. Tapi jika diterjemahkan itu dibalik ya dalam bahasa Indonesia. Buku dulu baru bahasa Jepang. Sedangkan kalau dalam bahasa Jepang dulu, Nihongo, baru hong ya. Jadi diterjemahkannya dibalik. Yang kedua, partikel no untuk menyatakan kepemilikan. Contohnya, tomodachi no kabang. Tomodachi teman, kabang tas. Partikel no artinya punya. Jadi tetap ya artinya dibalik. Jadi kita terjemahkan kabang dulu ya, tas, partikel no punya, tomodachi teman. Jadi artinya tas punya teman. Jadi sebelum partikel no ada kata benda yang menyatakan orang. Misalnya sensei, guru, ototo, adik laki-laki, atau sebutkan namanya ya. Misalnya Yamada-san no kutsu, sepatu punya Yamada, dan lainnya. Yang ketiga, partikel no menyatakan asal buatan benda atau artinya dari dan buatan. Contohnya, Nihon no kutsu, Nihon Jepang, kutsu sepatu. Jadi artinya dibalik ya, kutsu sepatu, partikel no dari Nihon Jepang. Artinya sepatu dari Jepang atau sepatu buatan Jepang. Jadi sebelum partikel no harus ada nama tempat atau nama negara ya. Sekarang kita masuk ke pola kalimat. Pola kalimat positif 1. Polanya kore atau sore atau are wa kata benda des. Artinya ini atau itu
adalah kata benda. Partikel wa kita artikan adalah dan akhiran des tidak ada artinya, tapi menyatakan bahwa ini adalah kalimat sopan dan bentuknya positif sekarang. Contoh A, kore wa tokei desu. Kore ini, tokei jam. Jadi artinya ini adalah jam. Jamnya dipegang ya, makanya menggunakan kore. Contoh B, sore wa watashi no jisho desu. Sore itu watashi saya jisho kamus. Di sini ada partikel no. Sebelum partikel no itu ada watashi. Jadi partikel no ini menyatakan kepemilikan. Artinya itu adalah kamus punya saya. Kamusnya agak dekat dengan saya ya, makanya menggunakan kata tunjuk sore. Contoh C, are wa eigo no noto desu. Are itu jauh, eigo bahasa Inggris, noto buku catatan. Sebelum partikel no ini ada kata benda eigo. Jadi partikel no ini menyatakan untuk menghubungkan kata benda dengan kata benda. Contoh C artinya itu jauh adalah buku catatan bahasa Inggris. Selanjutnya pola kalimat negatif 1. Polanya kore atau sore atau arewa. Kata benda ja arimaseng. Ja arimaseng artinya bukan, dan ja arimaseng ini akhiran buat kalimat negatif sekarang. Pola kalimatnya artinya ini atau itu bukan kata benda. Contoh A, kore wa hana ja arimaseng. Kore ini, hana bunga, ja arimaseng bukan. Jadi artinya ini bukan bunga. Kita menerjemahkannya ke belakang dulu ya, baru ke tengah. Karena kalau dalam bahasa Indonesia, kata benda bentuk negatif itu menggunakan kata bukan. Contoh B, sore wa chugoku no fudebako ja arimaseng. Sore itu agak dekat chugoku Cina. No fudebako. Fudebako artinya tempat pensil. Karena sebelum partikel no ada nama negara, jadi partikel no ini menyatakan buatan atau asal. Ja arimaseng artinya bukan. Jadi contoh B artinya itu bukan tempat pensil buatan Cina. Tempat pensil itu agak dekat dengan saya ya, makanya menggunakan kata tunjuk sore. Contoh C, are wa kimura-san no keshigomu ja arimaseng. Are itu bendanya jauh, kimura-san nama orang Kimura, keshigomu penghapus. Ada partikel no tapi sebelumnya nama orang. Jadi partikel no ini menyatakan kepemilikan, punya. Ja arimaseng artinya bukan. Contoh C artinya itu bukan penghapus punya Kimura. Jadi penghapus ini jaraknya jauh sekali dari saya, makanya menggunakan kata tunjuk are. Pola kalimat tanya. Yang pertama, polanya kore atau sore atau are. Wa nan desu ka? Nan desu ka artinya apa? Jadi pola kalimat ini artinya ini atau itu apa. Contoh 1 A, sore wa nan desu ka? Itu apa? Jadi si benda ini agak dekat dengan si pembicara, makanya menggunakan kata tunjuk sore. Sebenarnya ini bisa diganti ya, bisa pakai kore atau are, ya tergantung jarak dari si pembicara dengan bendanya. Kata B, kore wa hong desu. Ini adalah buku. Hong artinya buku. Jadi si B ini memegang buku, makanya menggunakan kata tunjuk kore. Pola kalimat kedua, kore atau sore atau arewa nano, kata benda desu ka? Artinya ini atau itu, kata benda apa. Nan artinya apa, untuk menanyakan jenis atau ciri khas suatu benda. Contoh 2, A berkata, sore wa nan no hong desu ka? Sore itu agak dekat. Nan no hong, buku apa? Jadi menerjemahkannya dibalik ya, buku apa.
Karena si benda ini agak dekat dengan si pembicara, makanya menggunakan kata sore. Kata si B, arewa Indonesia go nohong des. Are itu bendanya jauh sekali, Indonesia go bahasa Indonesia, hong buku. Indonesia go nohong dibalik ya. Jadi artinya buku bahasa Indonesia. Artinya itu adalah buku bahasa Indonesia. Buku bahasa Indonesia itu jauh sekali dari si pembicara. Makanya menggunakan kata tunjuk are. Jadi sebenarnya kata kore sore are ini bisa diganti bebas ya, tergantung jarak si pembicara dengan bendanya. Pola kalimat yang ketiga, kore atau sore atau arewa. Dare no desu ka? Dare artinya siapa. Pola ini artinya ini atau itu, kata benda, bendanya punya siapa. Pola ini untuk menanyakan kepemilikan. Contoh 3, A. Arewa dare no enpitsu desu ka? Are, itu bendanya jauh ya. Dare siapa, enpitsu pensil. Partikel no artinya punya. Jadi artinya itu pensil punya siapa. Jawabannya harus disebutkan ya, punya siapa. Yang B, sorewa Yamada-san no des. Sore itu Yamada-san nama orang, Yamada no punya. Jadi kalau menyatakan kepemilikan, kata bendanya boleh dihilangkan, boleh diucapkan ulang. Jadi yang B bisa sorewa Yamada-san no des atau sorewa Yamada-san no enpitsu desu. Artinya itu punya Yamada. Jadi pensilnya agak dekat ya dengan si pembicara, makanya menggunakan kata tunjuk sore. Pola kalimat yang keempat, kore atau sore atau arewa. Doko no kata benda desu ka? Doko artinya mana. Jadi ini partikel no-nya menyatakan asal atau buatan. Pola kalimatnya artinya ini atau itu benda dari mana atau benda buatan mana. Contoh 4, yang A, korewa doko no udedoke desu ka? Kore ini, doko mana, udedoke jam tangan. Jadi artinya ini jam tangan dari mana atau ini jam tangan buatan mana. Kata si B, Nihong no udedoke desu. Nihong Jepang udedoke jam tangan. Artinya dibalik ya. Jadi artinya jam tangan dari Jepang atau jam tangan buatan Jepang. Karena sebelum partikel no ini nama negara, karena itu partikel no ini menyatakan asal atau buatan benda. Pola kalimat yang kelima, kore atau sore atau arewa. Kata benda desu ka? Kalimatannya ini untuk mengkonfirmasi ya. Artinya, apakah ini atau itu adalah benda A? Contoh 5A, sorewa monosashi desu ka? Sore itu monosashi penggaris. Artinya, apakah itu penggaris? Si pembicara, kalau pertanyaannya seperti ini, jawabannya iya atau tidak ya. Jawabannya B, hai so desu. Hai iya, so desu benar. Atau hai monosashi desu. Hai iya, monosashi penggaris. Iya, penggaris. Atau iye, chigaimasu, borupen desu. Iye, tidak, chigaimasu, bukan, borupen desu. Tapi ballpoint atau pulpen. Bisa juga dijawab dengan iye, monosashi ja arimasen. Tidak, itu bukan penggaris. Selanjutnya, pola kalimatannya yang keenam, yaitu kata bendawa dore desu ka? Atau kata bendanya bisa ditambahkan partikel no ya. Kata benda no kata bendawa dore desu ka? Benda A yang mana? Contoh 6, A, Suzuki-san no tsukue wa dore desu ka?
Suzuki-san, nama orang ya Suzuki. Sukue, meja. Partikel no menyatakan kepemilikan karena sebelum partikel no ada nama orang. Dore, yang mana? Artinya, meja punya Suzuki yang mana? Jawabannya, sebutkan saja ya kata tunjuknya. Kalau si meja itu dekat, kita jawab kore des, yang ini. Kalau agak dekat, kita jawab sore des, yang itu. Kalau jaraknya jauh sekali, kita jawab are des, yang itu. Sampai sini pembahasan tentang kore, sore, are, dore sudah selesai ya. Selanjutnya, pola kalimat positif yang kedua. Polanya kono atau sono atau ano. Kata benda, partikel wa, kata benda no, kata benda des. Artinya, kata benda ini atau kata benda itu adalah kata benda. Partikel wa untuk menunjukkan subjek dan akhiran des tidak ada artinya, tapi untuk menunjukkan bahwa ini adalah kalimat sopan bentuk positif sekarang. Contoh A, kono shashin wa Indonesia no daitorio desu. Kono ini, shashin foto. Partikel wa adalah Indonesia no daitorio, artinya presiden. Partikel no untuk menghubungkan kata benda dengan kata benda. Contoh A artinya, foto ini adalah presiden Indonesia. Berarti fotonya dipegang ya sama si pembicara, karena itu menggunakan kata tunjuk kono. Contoh B, sono hito wa Furansugo no sensei desu. Sono itu, hito orang, Furansugo bahasa Prancis, sensei guru. Jadi partikel no ini menunjukkan untuk menghubungkan kata benda dengan kata benda. Contoh B artinya, orang itu adalah guru bahasa Prancis. Orang itu agak dekat dengan si pembicara, karena itu menggunakan kata tunjuk sono. Contoh C, ano dobutsu wa neko desu. Ano itu, jauh, dobutsu hewan, neko kucing. Contoh C artinya, hewan itu adalah kucing. Jadi hewan itu jaraknya jauh sekali dari si pembicara, karena itu menggunakan kata tunjuk ano. Pola kalimat negatif yang kedua, polanya kono atau sono atau ano, kata benda wa, kata benda no, kata benda ja arimaseng. Ja arimaseng artinya bukan. Pola kalimat ini artinya kata benda ini atau kata benda itu bukan kata benda. Jadi kalimat negatif sekarang ditandai dengan akhiran ja arimaseng, artinya bukan. Contoh A, kono shatsu wa Kangkoku no shatsu ja arimaseng. Kono ini, shatsu kemeja. Kangkoku Korea Selatan, shatsu kemeja lagi. Jadi karena sebelum partikel no ada kata Kangkoku Korea Selatan, makanya partikel no ini menunjukkan artinya buatan atau asal. Dan terakhir ja arimaseng, artinya bukan. Contoh A artinya, kemeja ini bukan kemeja buatan Korea Selatan. Kemejanya dipegang oleh si pembicara, karena itu menggunakan kata tunjuk kono, ini. Contoh B, sono gakusei wa Yamashita-san ja arimaseng. Sono itu, gakusei, siswa, Yamashita-san nama orang, Yamashita ja arimaseng, artinya bukan. Contoh B artinya, siswa itu bukan Yamashita. Siswa itu jaraknya agak dekat dengan si pembicara, karena itu menggunakan kata tunjuk sono. Contoh C, ano ie wa Watanabe-san no ja arimaseng. Ano itu, jauh sekali ya, ie, rumah, Watanabe-san nama orang, Watanabe no ja arimaseng. Ja arimaseng artinya bukan. Jadi untuk
partikel no yang menyatakan kepemilikan, kata bendanya bisa dihilangkan ya. Boleh langsung aja ya, watanabe sang no ja arimasen, atau watanabe sang no iie ja arimasen. Sama aja ya. Kalimat C artinya rumah itu bukan milik Watanabe. Rumah itu jaraknya jauh dengan si pembicara, karena itu menggunakan kata tunjuk ano. Jadi untuk membedakan kalimat positif dan negatif, dilihat dari akhirannya. Kalau akhirannya des, berarti itu kalimat positif sekarang, dan kalau akhirannya ja arimasen, berarti itu kalimat bentuk negatif sekarang. Selanjutnya, pola kalimat tanya yang ke-1, kono atau sono atau ano kata bendawa, nanno kata benda deska. Jadi kata nan artinya apa? Partikel no untuk menghubungkan kata benda dengan kata benda. Pola kalimat 1 artinya kata benda ini atau kata benda itu, kata benda apa? Contoh 1, A. Kono kyokaso wa nanno kyokaso desu ka? Kono ini kyokaso, buku pelajaran. Nanno kyokaso, buku pelajaran apa? Jadi si benda ini dipegang oleh si pembicara, karena itu menggunakan kata tunjuk kono. Artinya, buku pelajaran ini, buku pelajaran apa? Jawaban B, Rekishi no kyokaso desu. Rekishi sejarah, kyokaso, buku pelajaran. Partikel no untuk menghubungkan kata benda dengan kata benda. Artinya, buku pelajaran sejarah. Jadi menerjemahkannya dibalik ya, dari belakang ke depan. Pola kalimat yang kedua, kono atau sono atau ano kata bendawa, dare no kata benda desu ka? Dare artinya siapa. Jadi pola kalimat yang kedua ini untuk menanyakan kepemilikan. Pola kalimat ini artinya kata benda ini atau kata benda itu, kata benda punya siapa. Contoh 2, A. Sono pen wa dare no pen desu ka? Sono itu agak dekat, pen pulpen, dare siapa, pen pulpen. Jadi partikel no menyatakan kepemilikan. Yang A artinya pulpen itu, pulpen punya siapa. Jadi jawabannya sebelum partikel no harus kata benda yang menyatakan orang. Jawaban 2 yang B, Rina sang no desu, punya Rina. Atau kata bendanya boleh disebutkan lagi ya, Rina sang no pen desu, pulpen punya Rina. Kalau menggunakan partikel no yang menyatakan kepemilikan, kata bendanya boleh dihilangkan ya. Jadi langsung aja ya, Rina sang no desu. Pola kalimat tanya yang ketiga, kono atau sono atau ano kata bendawa, dokono kata benda desu ka? Doko artinya mana. Jadi partikel no ini menyatakan asal atau buatan. Pola kalimat 3 artinya kata benda ini atau kata benda itu, kata benda dari mana. Jadi sebelum partikel no harus ada kata benda tempat ya, negara atau kota. Contoh 3 yang A. Kono nomimono wa dokono nomimono desu ka? Kono ini, nomimono minuman, dokono nomimono minuman dari mana. Jadi minuman ini dipegang oleh si pembicara, karena itu menggunakan kata tunjuk kono. Yang A artinya minuman ini, minuman dari mana. Jawabannya B, taino nomimono desu. Dibalik ya menerjemahkannya. Tai artinya Thailand, nomimono minuman. Jadi artinya minuman dari Thailand. Pola kalimat tanya yang keempat, kono atau sono atau ano kata benda wa, kata benda no, kata benda desu ka? Partikel no ini untuk menghubungkan kata benda dengan kata benda. Artinya
apakah kata benda ini atau kata benda itu adalah kata benda. Jadi ini untuk memastikan atau mengkonfirmasi. Contoh 4, yang A, ano usagi wa tanaka-san no petto desu ka? Ano itu jauh, usagi kelinci, tanaka-san nama orang, tanaka, no menyatakan kepemilikan, petto artinya hewan peliharaan. Artinya, apakah kelinci itu adalah hewan peliharaan milik Tanaka? Kalau pertanyaannya seperti ini, jawabannya iya atau tidak. Jawaban B, hai so desu, iya benar. Atau iye chigaimasu, tidak, bukan. Pola kalimat yang kelima, kata benda wa dono kata benda desu ka? Artinya, benda A, benda yang mana. Jadi kata dono artinya yang mana, tapi setelah dono harus ada kata benda, baru diakhiri desu ka. Contoh 5, yang A, Matsumoto-san wa dono hito desu ka? Pak Matsumoto, yang mana orangnya? Kalau pertanyaannya seperti ini, harus dijelaskan ya penampilannya Pak Yamamoto seperti apa. Jawaban B, ano isuni suwatteiru hito desu. Ano itu jauh, isu kursi, ni di suwatteiru sedang duduk, hito orang, des. Jadi artinya orang yang sedang duduk di kursi itu. Sampai sini pembahasan tentang kata tunjuk benda kore sore are dan kono sono ano sudah selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kalian memahami penjelasan yang saya berikan. Jika masih ada yang bingung, silahkan bertanya di kolom komentar ya. Kalau kalian suka video ini, silahkan like, subscribe, dan nyalakan lonceng supaya ada notifikasi video terbaru saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.